Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Kembali kita bertemu dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dikumpulkan kembali dalam formasi yang hampir komplit kecuali Pak Paino ya. Semoga kehadiran kita di sini dicatat Allah sebagai amal ibadah yang ikhlas karena Allah, diganjar dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita awali dengan sound yang bagus dari handphonenya. Oke, kita mulai. Ini hari masih lanjut tentang dampak perbuatan maksiat, dampak buruknya yang ke-17, yaitu orang yang bermaksiat akan meninggalkan catatan buruk. Catatan buruk kita nanti akan dibuka oleh Allah di hari kiamat. Isinya macam-macam, ada 7 komponen utama. Komponen pertama yaitu catatan kita ini bisa berupa kita digolongkan pada kelompok gender, laki-laki perempuan yang baik atau yang buruk ya kan ya, suami yang baik lah apa segala macam. Kelompok kedua yaitu yang baik dan buruk, macam mukminin yang baik tuh muslimin, qanitin, taibin dan sebagainya. Kalau yang buruk-buruk apa? Kafirin, murtad, munafik, segala macam musyrik. Kelompok ketiga adalah kelompok yang dicintai Allah dan dibenci oleh Allah. Yang dicintai apa aja tuh? Lupa, baru 3 minggu. Yang dicintai apa, yang dibenci apa? Ada ya, udah ya. Semua yang dicintai itu yang di dalam Quran disebut innallaha yuhibbu. Allah cinta, Allah suka. Dengan apa? Yuhibbul muttaqin, yuhibbul ya segala macam. Yang baik-baik. Terus kalau yang Allah benci ada juga ya. Allah la yuhibbu. Allah enggak menyukai. Allah membenci. Nah, itu kelompok ketiga. Kelompok keempat adalah golongan yang disebut nama baik dan nama buruk. Nama baik dilambangkan dengan nama-nama yang kemarin baik tuh. Siapa aja? Imron, Maryam dan semacam. Kemudian yang jelek-jelek Fir'aun, Haman, Samiri. Paling diinget Samiri. Uncle Sam. Nah, ini hari, ini malam ada juga kelompok di catatan amal kita nih yang baik dan buruk mengenai julukan. Allah memberi julukan juga kepada sekelompok orang yang nanti kita nih insya Allah dapatnya julukan yang baik ya. Amin. Jangan julukan yang buruk. Amin. Ya. Nah, julukan yang baik ini ada 4, yaitu waliullah. Yang pertama ulama, kemudian waliullah, junudullah dan ahlullah. Ya. Jadi ulama itu nanti kita uraikan waliullah dan yang jelek-jelek ada 4 juga, yaitu apa? Mukhtalin fakhur, terus togo, iya, terus apa? Hamal transport, akhir umat ya. Mari kita mulai menyisir. Yang pertama julukan Allah yang baik dulu. Ada 4 ya. Pertama apa tadi? Ulama, kedua waliullah, junudullah dan ahlullah. Kita mulai pertama ulama. Siapa yang Allah gelari ulama? Nah, ini yaitu orang yang punya ilmu. Dalam Al-Qur'an nanti ada 3 golongan ulama. Pertama, ulama yang dilambangkan bahwa dia punya ilmu hikmah, ilmu hakikat.
Jadi ilmu yang memang diberikan pada orang tertentu aja, yang dia mengetahui bayan, mengetahui sesuatu di balik kejadian. Itu namanya ilmu hikmah. Yang kedua, ulama yang dikasih ilmu yang ulama yang dikasih kemampuan menekuni kitab, tatu Taurat, tatu Zabur, tatu Quran, menekuni kitab, sehingga Allah memberikan pada dia rahasia khawarikul adat, yaitu perbuatan yang tidak sesuai adat, yang ajaib-ajaib. Pokoknya yang sakti lah, orang bilang sakti. Nah itu ulama juga. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan ilmu kepada seseorang atau sekelompok orang yang ilmu ini ilmu dunia dan akhirat, tapi tetap orang itu nggak terpengaruh dunia. Jadi, nah ini Rasulullah menyebutnya sebagai ulama yang baik, tahu ilmu dunia, tahu ilmu akhirat, tapi dia tetap condong kepada ilmu akhirat. Walaupun dia dokter. Terakhir adalah ulama ulama jelek. Nah, bukan ulama sialan. Iya, Nah, lawannya Ju ya, lawannya Ju. Iya, Ju lawannya Ju, betul. Nah, sekarang kita mulai dari ulama yang diberikan kitab dulu deh. Ya, ulama yang diberikan kitab. Artinya yang diberikan kemampuan oleh Allah menekuni satu kitab sampai-sampai akhirnya dia mengetahui rahasia keagungan Allah, dan Allah memberikan pada dia kemampuan khawarikul adat. Ini dilambangkan oleh Allah dengan salah satu staf Nabi Sulaiman, yang kalau Bapak lihat nanti di suratnya, itu dia dipanggil sama Sulaiman. Semua tentara Sulaiman dipanggil. Dari kalangan jin ada namanya Ifrit. Dari kalangan manusia, stafnya Nabi Sulaiman yang paling tinggi namanya Asif. Lahirnya di Tasikmalaya. Di Tasik dipanggilnya Asep. Bahasa Arabnya Asif. Nah, Asif ini yang waktu Nabi Sulaiman bilang, saya pengen membuat kapok ratu dari Sabah, Bilqis. Saya kapok, soalnya dia nyembah matahari. Saya suruh dia kemari. Saya lihat waktu kemarin dia datang kemari, dia belum datang, tapi anak gue datang bawa emas banyak. Saya nggak peduli. Emasnya buat saya, buat batu kecil, buat remeh. Saya pengen dia datang menghadap saya dan menyatakan diri menyembah Allah. Untuk itu saya membuat dia takjub dengan cara memindahkan singgasananya dari istana kemari. Siapa yang bisa bawa? Sebetulnya Nabi Sulaiman bisa. Nabi Sulaiman itu diberikan khawarikul adat, kemampuan mukjizat kalau Nabi ya. Luar biasa. Dia cuma bilang aja ini, ya Allah, nyebut nama negara. Misalnya, ya Allah, Bogor gitu. Cuman Bogor doang. Allah langsung memberikan dia kemampuan untuk memerintahkan angin Bogor, nyampe dalam waktu 2 detik ke Bogor. Itu Nabi Sulaiman. Jadi kalau singgasana pindah dia sendiri bisa. Tapi dia pengen ini stafnya tuh menjalankan itu. Maka Ifrit kemudian bilang, saya bisa memindahkan singgasana yang kau maksud itu sebelum kamu berdiri dari dudukmu. Wah, Nabi Sulaiman boleh juga di staf gue. Lalu Asif memotong. Asif tadi, ulama ini memotong. Saya bisa melaksanakan itu sebelum matamu berkedip. Gitu. Nah, ini ulama ini Allah sebut sebagai ulama yang wa alamnahu milladunna disebutnya sebagai allazi indahu ilmun minal kitab. Orang ini memang saya berikan ilmu dari kitab, sehingga diberikan kemampuan seperti itu. Ayo kita mulai buka dulu ya. Surat Fatir. Tadi dulu kita lihat dulu sebagai pembukaannya
julukan yang baiknya ke ulama. Lihat ya. Coba surat Fatir ayat 28. Jadi julukan khasnya ulama itu disebut di sini, ya. Wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuha kadzalik. Demikian pula di antara manusia, binatang melata dan binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Allah menyebut makhluk-makhluknya nih. Manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak. Jadi semua jenis nih, dari serangga semuanya yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya gitu. Tapi di antara itu cuma manusia yang disebut dijulukin nih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Kenapa takut? Kenapa ulama disebut takut? Karena ulama lah yang menerima ilmu bahwa Allah itu maha besar. Pakai akalnya. Lalu wah kalau dia maha besar berarti kita kecil. Itu ulama yang begitu. Binatang-binatang lain nggak dikasih ilmu itu. Cuman misalnya cuma bertasbih pada Allah aja semua binatang, pohon-pohon. Tapi kalau ulama diolah datanya ini. Apa iya Allah maha besar? Sampai satu kesimpulan akhirnya takut dia sama Allah. Sehingga Allah mengabadikan ulama adalah hamba-hamba yang paling takut sama saya. Itu julukannya. Maka kita ini pengennya di kitab kita nanti disebut ulama karena hamba yang paling takut. Ulama, ya. Sungguhnya Allah mau perkasa lagi maha pengampun. Jadi ulama adalah julukan. Ulama sendiri jamak. Kalau munfarid apa? Alim. Jadi kalau satu orang namanya alim, muallamah. Tapi kalau udah banyak atau dua orang lebih ulama. Pantas mu'alim itu. Mana? Yang sebelah Sugeng. Oh iya, mu'alim temannya Patong. Ya. Jadi julukan pertama di sini nih letaknya. Allah langsung puji, sungguhnya hamba-hambaku yang paling takut kepadaku adalah ulama karena dia punya ilmu. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi, ke ulama zaman Nabi Sulaiman, ya. Kita lihat suratnya, surat An-Naml ayat 40. An-Naml ayat 40. Qal berkata, lihat ya, qal berkata, alladzi indahu ilmum minal kitab, seseorang yang punya ilmu dari kitab. Ini nih, jadi Allah punya julukan pertama kepada ulama. Selain ulama itu orang yang takut, ada juga ulama disebut oleh Allah allazi apa tadi, indahu ilmun minal kitab. Hu-nya itu domir pada ulama. Orang ini ya. Jadi ini ada orang yang saya sediain ilmu dari kitab dan dia tekun. Ya. Dah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan membawa singgasana itu padamu sebelum matamu berkedip. Nah, udah kan? Titik ya. Maka ketika Sulaiman melihat ada singgasana itu, yang bawa si Asif tadi nih, ya. Nah, terletak di depannya, lalu Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia dari Tuhanku yang membuat aku bisa bersyukur atau kufur. Barang siapa bersyukur dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, Sulaiman memuji stafnya, lalu Allah menyatakan, ada staf kamu yang saya kasih ilmu dari kitab. Dia bisa membuat khawarikul adat, perbuatan yang orang lain nggak bisa. Aneh kan? Pakai apa coba bawanya? Dari Yaman ke Palestina, pakai apa coba? Sebelum berkedip. Ya, nah, lalu beberapa sahabat Nabi diizinkan Nabi untuk melihat kisah-kisah Israiliyat
riwayat-riwayat dari Bani Israel. Di antaranya Qatadah, Mujahid, Ibnu Abbas segala macam yang membicarakan masalah ini orang ini, ya. Bapak bisa lihat nanti di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir mengenai An-Naml ini. Yang tafsirnya akan saya kasihkan sekarang nih. Udah saya tulisin buat Bapak mengenai orang ini, ya. Dek dibacain. Lihat dalil nomor 6. Tafsir Ibnu Katsir mengenai An-Naml ayat 40. Ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti lihat lagi di rumah di Google ada lengkap ya. Dalil nomor 6 ya. Oke. Nomor 6 ya. Firman-Nya, pokoknya firman Allah ya. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari ahli kitab, yang tadi itu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama orang itu adalah Asif. Ya, lahirnya di Ciamis. Nama aslinya Asep, ya. Asif, sekretaris Nabi Sulaiman. Hal yang sama diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Yazid ibnu Ruman yang telah mengatakan bahwa nama orang itu adalah Asif ibnu Barkhia. Lihat, pertama Asif dijuluki dia adalah seorang yang jujur lagi mengetahui Ismul Azam. Nah, rahasianya orang yang sering baca kitab pasti tahu Ismul Azam. Apa tuh Ismul Azam? Nama Allah yang agung. Bapak kalau iseng-iseng nih ya, maaf ya bukan iseng sih, kepengen deket sama Allah, coba sebut aja nama Asmaul Husna. Ya Jabbar Mutakabir, ya apa ya Syakur. Insya Allah ada efeknya. Entah nanti Allah kasih ilmu yang Bapak belum tahu, gitu. Disikirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim dan sebagainya. Ya, dia tahu Ismul Azam. Terus Qatadah mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang yang beriman dari kalangan manusia. Jadi Asif sudah pinter, beriman. Hal yang sama, jujur, pinter, beriman. Hal yang sama telah dikatakan oleh Abu Saleh dan Ad-Dakhaq bahwa dia adalah seorang dari manusia dari kalangan Bani Israel. Terus, dan firman-Nya selanjutnya, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Orang itu berkata pada Sulaiman, nih si Asif ngomong gini nih, angkatlah pandangan matamu ke atas dan lihatlah sejauh matamu memandang, maka sungguh bila matamu sudah merasa lelah lalu berkedip, singgasana itu telah berada di hadapanmu. Tuh, dia dikasih kemampuan oleh Allah. Dia nyuruh Sulaiman, Sulaiman, angkat ke atas tuh matamu, lihat ke atas. Nanti kalau udah lelah kamu berkedip, terus kamu lihat singgasana yang kamu minta udah ada di depan. Saking saktinya tuh orang dari belajar dari kitab. Jadi kita mesti nyontoh tuh yang begitu, ya. Jangan cuma ngaji doang, ngangguk-ngangguk doang, ngerti kagak lu. Hah? Ya kita zaman itu Taurat. Nah, lebih-lebih Al-Quran, karena Al-Quran paling sempurna ya kan. Dari sakti ya. Sakti. Nah terus Wahab bin Munabbih berkata, orang itu berkata kepada Sulaiman, nah, dia pandanglah sejauh mungkin, kata Asif nih. Maka sebelum pandanganmu mencapai pemandangan yang terjauh, akulah dapat mendatangkan singgasana itu kepadamu. Nah itu Wahab bin Munabbih. Terus lagi disebutkan juga bahwa Asif meminta pada Sulaiman agar memandang ke arah negeri Yaman, tempat singgasana itu berada. Kemudian Asif berdiri, berwudu dan berdoa pada Allah. Mujahid mengatakan bahwa Asif menyeru Allah dengan ucapan, Ya Jal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Cuman zikirnya gitu doang, Ya Jal Jalali wal Ikram. Nyampe tuh singgasana, ya kan? Terus Az-Zuhri mengatakan bahwa Asif berdoa, wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tidak Tuhan selain yang berhak disembah, tidak hanya Engkau. Datangkanlah singgasananya padaku. Maka itu juga singgasananya berada di hadapannya. Itulah kemampuan satu ulama bernama Asif dari Bani Israel yang Allah abadikan dia sebagai orang yang diberi ilmu kitab. Ulama. Dan tadi Allah mengatakan ulama adalah orang yang paling takut sama Allah. Bapak mau gak nyontoh dia? Hebat gak? Ifrit aja lewat ya. Lewat. Padahal Sulaiman bisa.
Cuman dia pengen menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan seorang hamba yang bukan nabi punya kemampuan apa tadi? Khawarikul adat, bertentangan dengan adat. Mana bisa orang biasa ngangkut singgasananya dari jauh, dari Yaman gitu. Itu udah. Nah itu kisahnya ya. Satu, jadi ulama yang diberi kitab. Jadi maksudnya gini, tekun deh ngaji Quran dilihat, ditadabur, insya Allah alokasi ilmu khawarikul adat. Iya, kayak Pak Sugeng misalnya nih, duduk kayak nih jam 3 malam, duduk giniin aja. Kok. Ditelur semua tuh ayam. Telur semua. Asal ya. Bacanya jangan bacai primbon tapi. Nah, yang kedua, ulama yang diberikan Allah ilmu hikmah, ilmu hakikat. Ilmu yang orang lain bingung. Nah, dilambangkan dengan Khidir. Khidir ya. Lihat surat Al-Kahfi ayat 65. Al-Kahfi 65. Fawajada abdan min ibadina. Lihat ya. Lalu mereka tuh Musa dan satu temannya jalan di pinggir pantai. Mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Lihat baik-baik. Atainahu rahmatam min indina. Ya kan? Wa alamnahu min ladunna ilma. Jadi artinya yang telah kami berikan pada rahmat dan yang telah kami ajarkan padanya ilmu langsung dari kami. Namanya ilmu apa? Laduni, miladunna ilma. Yang antum miliki ya. Miliki. Si milikiti. Lihat nih, jadi Allah memuji seseorang yang alim, ulama itu dengan kata-kata, saya berikan ilmu dari kitab, saya berikan ilmu dari sisi kami. Langsung Allah gurunya, dia muridnya. Nah, orang ini yang dipertemukan sama Musa. Kenapa sama Musa? Karena Musa zaman itu jadi nabi, dia bilang sama orang-orang, saya orang paling pintar di dunia. Kata Musa, saya orang paling pintar di dunia. Maka dia dicolek sama temennya. Ada orang yang lebih pintar dari kamu. Siapa? Nggak ada. Kata Musa. Allah berfirman sama Musa, ada. No, kamu ketemuin. Gitu. Temulah sama dia. Lalu kisahnya apa? Kisahnya kemudian Musa minta sama dia, saya mau kursus dong sama kamu, mau les pribadi. Kata orang itu, kamu nggak akan sabar ikut saya, nggak akan sabar kamu. Lihat Al-Kahfi itu, ayat berapa? Nggak akan sabar itu. Lalu enggak, saya sabar doh. Udah pertama-tama orang itu ketemu apa? Ketemu anak yatim ya. Hah? Ketemu perahu. Ketemu anak? Apa ketemu perahu? Ketemu anak terakhir. Dibunuh? Enggak. Iya, Ketemu perahu? Kenapa dibunuh? Enggak, ketemu perahu dibocorin kan? Bocorin. Bocorin. Musa tanya, kenapa dibocorin? Ini perahu, ini punya anak yatim, kata gitu. Tuh kan, udah saya bilang kamu gak akan sabar katanya. Oh maaf. Ikut lagi. Nah itu namanya ilmu hikmah. Masih cetak ilmu lu. Iya. Nanti diterangin sama si Khidir. Saya tadi nginin kapal karena ada raja yang merampas kapal-kapal. Makanya saya umpetin dia. Saya tadi bunuh anak ini karena ini. Saya tadi menghancurkan rumah ini karena ini gitu. Itu namanya ilmu hikmah alias ilmu laduni yang Allah sendiri kasih hikmahnya sama si Khidir doang. Musa bengong. Begini ya ternyata itu. Ada yang lebih pintar dari saya itu. Gitu ya. Dilambangkan seperti itu. Nah, untuk lihat kisahnya, lihat hadis nomor 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia pernah berdebat bersama Hur bin Qais bin Hisnul Fizari tentang sahabat Musa. Apa yang dimaksud adalah Khidir. Lantas Ubay bin Ka'ab al-Ansori melewati keduanya. Ibnu Abbas kemudian memanggilnya dan berkata, aku berdebat dengan kawanku ini tentang kawan Musa yang Musa meminta dipertemukan dengannya. Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentangnya? Ubay menjawab, benar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa berada dalam sebuah perkumpulan Bani Israel, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang dan orang itu bertanya, tahukah engkau ada seorang hamba yang lebih alim darimu?
Musa menjawab, enggak ada. Lantas Musa memperoleh wahyu yang dalam wahyu tersebut terdengar suara, ya ada seorang hambaku yang bernama Khidir. Lantas Musa diminta untuk dipertemukan dengannya. Oke, jelas? Jadi pertemuan Khidir dan Musa di Al-Kahfi itu asal mulanya dari sini. Musa lagi ngaji nih, ada yang nyolek, tahu lo, ada yang lebih pintar dari lo. Enggak ada, Allah berfirman langsung, plek, ada. Maka dia ketemu. Tapi secara global intinya Allah memperlihatkan kepada kita ada orang tertentu dari kalangan ulama yang saya kasih ilmu langsung. Ilmu hikmah. Nabi putus. Itu hebat. Mau nggak Bapak kayak dia? Mau. Ngaji. Ya. Jadi ulama dulu. Iya, jangan absen mulu ya. Tuh, ya. Bayangkan tuh. Jadi Allah menerangkan bukan hanya Nabi yang saya istimewakan, ada orang tertentu, orang yang alim, segala macam. Saya pelihara dia, saya ajarkan dia ilmu, saya ilhamkan dia ilmu. Selain Khidir kan Nabi, Ustaz. Kalau yang bukan Nabi siapa yang ilmu hikmah? Ini Khidir bukan Nabi. Loh, yang kita tahu Khidir itu termasuk Nabi. Ya, Anda tahu. Sekarang saya kasih tahu, Khidir bukan Nabi. Bukan Nabi. Bukan. Bukan termasuk yang 25 Nabi. Bukan. Makanya Allah sebut dia sebagai Sekretaris Sulaiman tadi. itu Asep. Itu Asep. Ya, gitu ya. Insya Allah Bapak ngerti lah maksudnya. Jadi julukan kita di kitab kita nanti di catatan amal, Anda seperti siapa? Seperti Khidir, seperti Asif, gitu kan? Jadi semua itu bisa dipelajari. Bisa. Kita bisa menjadi itu, tapi kita tidak bisa menjadi nabi karena udah tutup nabi kan. Tapi menjadi alim bisa. Kenapa nggak bisa? Asif ya. Asif. Saya ingat anaknya ini namanya Asif. Dalam batin saya asing banget namanya Asif. Ternyata orang berilmu dah. Udah. Oke, sekarang yang ketiga. Tadi udah ya, yang diberi ilmu hikmah, diberi kitab. Sekarang ulama yang memang Allah sebut sebagai julukannya ulil albab, ulil absor. Dunia sama akhirat ya. Nah, ya dunia akhirat nih. Dan orang-orang kayak begini ini. Tahu juga. Iya. Orang yang punya ilmu. Nah, orang yang ulil albab ini digambarkan oleh Allah benar-benar teliti dan semua kembali pada Allah. Dia ini kalau lihat sesuatu, mempelajari sesuatu nih, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, ingatnya sama Allah. Dan selalu bilang, wah ini mah Allah ini yang punya bisa. Ini nggak ada yang bisa. Maka dalam ayatnya disebut, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, gak sia-sia kamu bikin seperti ini. Hadza batilan, gak sia-sia. Ya. Maka maha suci engkau, kamu gak pernah salah, kamulah sumber ilmu gitu. Ini kuntu minadz zalimin dan faqina adzabannar. Lindungi kami dari api neraka. Selama ini kami salah, kami mengatakan kami pintar, ternyata engkau semua ini sumbernya. Nah ini ulil albab disebutnya. Ayo Ali Imran 190 191. Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ya, waqtilafil laili wan nahari, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini ulama yang ketiga nih, ya, yang bisa dunia bisa akhirat juga. Nah, ulil albab siapa itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia riset mengadakan penelitian, ya kan, terhadap langit dan bumi ini. Berarti dunia dan akhirat kan, penelitian. Lalu kesimpulan dia, Rabbana
ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Ini ulama yang ketiga. Kaliannya. Tapi di Indonesia ada tuh si ulil. Ada Ulil Absar Abdallah. Ya kan? Gitu. Iya. Oke, jelas ya. Jadi ada Asif, ada Khidir, ada Ulil Albab. Itu. Kemungkinan bapak-bapak ini yang mana nih? Asif, Khidir apa Ulil Albab? Hah? Namanya. Bapak-bapak paling Mario Teguh. Sahabat super. Paling Mario Teguh. Ya, gitu ya. Ini oleh Al-Bab ini dengan apa, ayat terakhirnya menyatakan Iya. bahwa yang diciptakan Allah adalah punya apa yang hak semuanya, nggak sia-sia. Iya, maksudnya. Itu tentunya karena dia oleh Albab, setelah dia mencari tahu, wah Iya. manfaatnya ini, manfaatnya itu. Gitu. Wa yatafakkaruna, dan dia berpikir, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru kesimpulan Rabbana. Jadi wa yatafakkaruna, dia mengadakan riset dulu nih. Berpikir dulu, berpikir, mengolah ilmu, mengkompilasi semua gitu loh. Misalnya babi haram ketemu cacing. Nah, iya. Gitu. Seperti itu. Itu namanya ulil albab. Ustaz, jatuhnya udah kepada wali gitu kan kayaknya. Wah, ini wali ada lagi nanti babnya. Oh yang Ini ulama baru ini. Udah, iya baru ini pulang. Jangan buru-buru. Nggak sabar dong. baru sekali datang udah gitu. Wah, ini kayak Lukman kemarin ya, ahli pikir ya. Oleh pikir. Lukman disebut apa tuh? Wa ataina Lukmanal hikmata. Aku berikan Lukman tuh hikmah. Wah, lah beda lagi tuh. Dan hikmah yang terbesar, Lukman bilang, ya bunaya, wahai anakku, bersyukurlah pada Allah. Jangan sirik. Hebat itu, ulama hebat tuh. Ya. Tapi Lukman nggak masuk sini. Lukman masuk nama baik. Ya. Jadi ini Asif, Khidir dan Ulil Albab. Maka kita yang keempat sekarang ulama ulama jelek. Lihat hadis nomor 3. Provokasi aja kerjaan. Hadis 3 dari Abu Dzar, dia berkata, aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sungguh ada selain Dajjal, ya, yang paling aku takuti atas umatku. Ya. La ghairu Dajjali akhwafuni alal ummati. Dan beliau berkata sampai 3 kali. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang selain Dajjal? Sungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah al-aimatal mudillin, yaitu para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Munculnya kapan munculnya? Munculnya kapan yang kayak gitu? orang ngomong. Ya, lihat hadis nomor 10. Sekarang Hadis nomor 10. Yusiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman pada manusia. La yabqa minal islam illa ismu. Tidak tersisa Islam kecuali tinggal namanya saja. Wala yabqa minal qur'ana illa rasmuh. Dan tidak tersisa Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Lihat baik-baik. Wa masajiduhum yauma idzin amiratun wa hiya kharabun minal huda. Dan masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah dan sungguh fitnah itu akan kembali pada mereka sendiri. Ya, ini ulama ini. Kita nggak mau kayak gini ya. Terus kalau dia juga bisa muncul, ciri khasnya dia muncul itu ulama-ulama begini. Kalau ulama-ulama yang baik dimatiin sama Allah. Ada kiai ini mati, ini meninggal, berarti muncul nih.
ulama-ulama yang rada su. Ya. Hadis nomor kedua. Umurnya panjang nih Ustaz. Ya apa? Kayak Yusuf Mansur. Dari Abdullah bin Amr bin As dua. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekali cabut dari hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara memanfaatkan para ulama. Ya, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hingga bila sudah tersisa lagi orang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, juhala. Yang jika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Tuh, ulama juga, tapi ulama Jadi kita ketahui Allah punya julukan nanti dalam kitab catatan amal kita. Termasukkah kita ke dalam golongan-golongan Asif bin Bakhriyah, golongan-golongan Khidir, golongan-golongan ulil albab, atau golongan ulama su? Tergantung kita sekarang. Ulama su termasuk orang-orang bodoh yang nggak tahu ilmu. Yang kalau ditanya dia duluan yang jawab itu. Begini, kalau menurut gua apa begini, gini. Gua pernah denger tuh ayatnya, tapi gua lupa. Nah tuh. Lalu lu ngapain ngomong kalau nggak tahu gitu loh? Ngomong Paling kemarin catatan ya. Jangan ngomong kalau nggak tahu, tuh gitu ya. Itu namanya orang su, ya. Oke. Jadi yang secara garis jelasnya itu ulama itu dia mau kalau waktu tausiah atau ini menginginkan apa tidak sesuai dengan firman atau apa? gini Pak, adanya perbedaan pendapat sekarang itu lahir dari ulama su. Perbedaan. Iya pendapat. Sampai sekarang soal kunut nggak habis. Yang kunut bilang yang nggak kunut payah tuh. Yang nggak kunut bilang yang kunut bid'ah. Ini gara-gara siapa? Gara-gara ulama su. Maksudnya gara-gara Rasulullah. Nggak bisa ngambil jalan tengah soalnya. Paham nggak? Itu salah satunya. Jadi perpecahan yang timbul. Ya kan? Itu baru satu contoh. Yang lainnya ada yang mentolerir, kita sama orang non muslim mesti bersahabat ini. Ada yang mengharamkan. Itu ulama su yang bermain di situ. Jadi kita bisa ambil kesimpulan Pak, ulama ju itu udah jarang sekarang. Nah, tapi kalau ada tadi Pak Ustadz mengatakan apa yang nggak pakai kunut begini, tapi kalau ada ulama yang mengatakan kamu nggak pakai kunut boleh, nggak pakai apa yang pakai kunut boleh tuh apa nggak jadi masalah. Iya termasuk ju itu maksud yang baik. Mencari jalan tengah kan. Karena sebaik-baik masalah adalah ausatuhu, masalah di pertengahan. Nah, ya kan? Silahkan kamu jangan menyalahkan yang ini ya. Pakai menyalahkan ini. Terus ada juga misalnya orang menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal. Kan ada ayatnya, nggak boleh kamu sembarangan. Yang bisa punya vonis halal haram tuh Allah dan Rasulnya, bukan kita. Ya, kalau gitu tidak. Ya, ini mubah. Wah tuh, ini ulama Juni. Ayo, jalan. Nah kalau gitu lembaga yang membuat makanan ini halal itu nggak boleh dong? Hah? Kan yang harus tahu yang bisa mengatakan halal apa? Yang dicela dalam Al-Quran itu haram, yang mengharamkan. Halal mengharamkan. Kan gini kan aslinya al aslu fid dunya, semuanya itu asalnya halal. Sampai turun ayat yang mengharamkan. Ini ada satu kisah nih di At-Tahrim, di surat apa tuh? Nabi itu pernah makan madu. Oke, di rumah istrinya yang namanya Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Lalu Nabi pulang ke rumah Siti Aisyah, kecium madu di mulutnya. Lalu Siti Aisyah komplain, aku mencium bau madu. Udah aja kamu di sana, ngapain di sini? Maka Nabi berkata, sejak hari ini saya haramkan madu buat saya. Allah tegur, kenapa kau haramkan yang aku halalkan? Hanya untuk menyenangkan istrimu.
Wih, itu contoh itu, Nabi diberi, ya contoh langsung itu. Nah kita jangan sembarangan loh, rokok haram, rokok haram. Ya, yang bilang siapa gitu. Kalau kakak bilang ubah. Apa? Ya ciptaan-ciptaan dulu lah kakak dibilang Ya itu ya. Jadi ulama-ulama ini akan muncul di berbagai tempat. Bahkan Bapak lihat sekarang, rata-rata orang Nahdliyin ini berani sholawat di gereja. Iya kan? Natal bawa tumpeng ke gereja. Itu ulamanya ulama su itu, jaminan udah. Ya, ini. Menteri Agama kan. Menteri Agama pakai lilin di Vatikan. Di Vatikan pakai lilin. Natal Kalau depan. Menteri Agama dia sudah punya jabatan. Karena seperti di Prambanan itu dia mau viral aja supaya gitu aja. Makanya itu yang disebut oleh Rasulullah. Kalau udah nggak ada lagi ulama juk, muncul orang kayak gitu. Begitu. Ulama su, Cari. iya. Biasanya dicari duit. Iya. Banyak yang di pondoknya siapa yang muda tuh, anak muda tuh yang nyembuhin siapa? Guntur Bumi. Kan ngakunya ulama. Ya. Nyolong emas. Nyolong gitu ya. Nah, itu soal ulama ya. Sekarang yang kedua soal julukan waliullah. Wali Allah. Oke. Wali itu satu. Wali itu satu tunggal. Kalau jamak aulia. Jamaknya apa? Aulia. Tadi yang ulama itu jamak. Kalau tunggalnya apa? Alim. Sekarang wali. Wali itu satu. Waliullah berarti satu orang. Tapi kalau wali-wali Allah, aulia Allah. Wali-wali Allah. Ya, oke. Kita sekarang lihat ayatnya bagaimana Allah memuji wali-walinya, ya. Seperti apa? Buka surat yang tadi Yunus ayat 62, 63, 64. Surat Yunus. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma ja'alha lupa kiri. Oke, Yunus ya. 62, 63, 64. Ala, ingatlah, inna aulia Allah, sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak takut atas mereka, nggak khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Persoalannya, siapa yang disebut wali itu? Maka Allah terangkan sendiri langsung, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Maksudnya di dunia mereka nggak akan sengsara, baik hati maupun fisiknya, nggak akan sedih. Lebih lagi di akhirat makin dimanja sama Allah. Itu tuh wali Allah, ya. Terus tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Sekarang saya tanya Bapak, ada peluang nggak kita jadi wali? Ada nggak? Ada, karena pertama cirinya beriman dan selalu bertakwa. Ya kan? Ada peluang nih sekarang. Kalau tadi ulama jauh dah, ya. Ulama jauh dah. Apalagi si Asif. Tapi kalau wali boleh lah. Kalau wali boleh lah ya. Ya, mungkin ada peluang ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja kelebihan dari wali-wali Allah. Pertama, mereka selalu jalanin istiqomah yang fardu dan yang sunnah. Istiqomah. Tahu nggak? Ya, lihat hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis kursi ini ya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku,
maka aku umumkan perang kepadanya. Dan wali ini Allah terangkan, lihat nih. Satu, dan tidaklah hambaku tadi, yang wali tadi, mendekatkan diri padaku dengan satu yang lebih aku cintai daripada yang telah kuwajibkan. Jadi hamba ini selalu jalani yang fardu, nggak pernah bolong. Sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, pasti dia genep. Bagus, nah itu wali itu. Ya. Terus, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi yang nomor 2, wali ini selalu jalannya sunnah-sunnah. Dia cari terus jalan mendekat diri pada Allah dengan perkara sunnah. Sholat duha, tahajud, awabin, apalagi semuanya dilaksanakan. Puasa sunnah, Senin Kemis kayak Daud segala macam. Dia getol istiqomah, maka dia dijuluki wali Allah. Lalu lihat, kalau aku udah mencintainya kata Allah, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Akulah pandangannya yang dia gunakan untuk memandang. Akulah tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia minta padaku, pasti ku beri. Jika dia minta perlindungan padaku, pasti ku lindungi. Jadi ini termasuk tadi itu khawarikul adat. Bapak bisa bertindak dengan izin Allah, memakai nama Allah, tapi hebat sakti itu. Itu wali Allah. Asalkan yang fardunya genap, yang sunnahnya lancar. Gitu ya. Tuh, tahu cirinya. Yang kedua, wali Allah dikatakan dia wali kalau bisa menjauhi dosa besar. Ogah berbuat dosa. Gak mau zina, gak mau judi, gak mau minum, gak membunuh, baru dia wali. Tapi kalau udah pernah, sorry Mac, ya gak bakal jadi wali. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Abdul Hamid bin Sinan dan Ubaid bin Umair dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Haji Wada, Ala inna awliya Allahul musallun. Ketahuilah bahwa para wali Allah adalah ahli doa, yaitu orang-orang yang satu, menunaikan salat fardu 5 waktu, 2, berpuasa bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari puasanya yang dibayarkannya dilakukan dengan benar, 3, membayar zakat hartanya dengan ibadah Allah, dan 4, menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang. Menjauhi dosa besar yang dilarang. Ya. Oke. Yang terakhir, wali Allah. Nanti di akhirat semua nabi dan semua syuhada bakal ngiri lihat wali Allah. Karena wali Allah khusus dibikin mimbar dari cahaya. Semua nabi sama syuhada duduk, wali Allah berdiri. Nanti di akhirat. Jadi kalau Bapak peluang jadi wali nih sekarang nih, di akhirat ke top nanti dipanggil nih, Sugeng Purwanto, bunyi dia. Jadi wali. Lihat hadis nomor 7. Dari Abu Surah bin Amr bin Jarir bahwa Umar bin Khattab berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan nabi dan bukan syuhada. Namun para nabi dan para syuhada kelak pada hari kiamat merasa iri pada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda akan mengabarkan kepada kami siapakah mereka? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah tanpa ada hubungan kerabatan di antara mereka dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, mereka akan ditempatkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat. Allah menjadikan wajah mereka bercahaya dan pakaian-pakaian mereka dari cahaya. Di saat manusia merasa ketakutan hari kiamat, mereka nggak merasa takut. Mereka adalah wali-wali Allah yang tidak merasa takut dan tidak merasa di hati. Oke, jelas Pak? Kedudukan wali di sisi Allah sangat
tinggi. Insya Allah nanti kita disebut wali Allah. Ya. Amin ini cuma satu Pak Joko doang. Oke, udah ya, udah ngomongin ulama dan wali Allah. Julukan yang Allah berikan kepada kita tuh. Tahu yang mana kita dapatnya, ya? Apa ulama, apa wali Allah? Belum tahu. Akhirnya masuk surga juga syukur. Masuk apa? Masuk surga juga, alhamdulillah. Iya. Dipanggil golongan yang wali-wali itu kan masuk surga aja. Betul. Kalau gitu Bapak memilih yang kemarin, yang golongan gender kali baik buruk, yang bisa jadi dicintai Allah gitu. Ini kan ini pilihan sebenarnya. Tingkatannya, ya oke. Tapi insya Allah lah Pak Anu jadi wali, Amin. wali murid. Wali murid. Ternyata wali Allah itu tidak ada batasan pada mereka mereka itu maksudnya Wali. wali tidak tidak takut pada rasa takut itu maksudnya Di hari kiamat tuh serem Pak. Orang disidang segala macam. Wali enggak. Wali dikasih mimbar dari cahaya. tidak takut gitu Iya. tidak bersedih. Iya, karena udah percaya diri. Mereka dicintai sama Allah. Dan itu orang-orang yang seperti ya orang yang Tadi. beriman kan maksudnya kan Iya. beriman kan Bertakwa, bertakwa. jauhin dosa besar, fardu dijalanin, sunnah dijalanin, gitu loh. Tanpa hisab wali. Hebat. Jadi saya meninggalkan mereka kebenaran dalam kehidupan di dunia dan akhirat tidak ada beban bagi jadi Allah. Ya. Saya takdirkan apa kepada Allah ya hidup kita jangan bersedih gitu yang sedih belum itu dan apa kan jangan belum menjadi wali Allah punya nggak bisa terlalu seperti ini apa bukan begitu. Bukan, jadi maksudnya gini, Allah tetapkan pada wali-wali Allah itu tidak punya mereka perasaan sedih dan khawatir. Khawatir, Karena ya. kenapa? Karena mereka punya Allah. Allah. Iya, pegangannya itu. Karena kita kan ada khawatirnya kalau hidup nih. Iya, iya. Waduh. Wali gak ada. Ya itu sudah menggunakan diri saya juga tidak ada masalah. Oh ya, wali berarti. Artinya, ya nggak Wali yang boleh. ulama. Namanya Asep Purwanto. Iya. Lo kebijakan deh. Jadi kan di ini itu nggak harus takut ini jangan. Ya. Oke. Dikit lagi Pak ya. Sekarang Junudullah, tentara-tentara Allah. Tentara Allah, ya. Yang dimaksud dengan tentara Allah ialah makhluk Allah yang Allah tugaskan dalam misi tertentu. Allah perintah, Allah tugaskan. Termasuk malaikat, nabi, rasul, orang beriman, binatang, angin, gunung, semua tentara Allah. Ya, tsunami. Jadi yang Allah utus, Allah suruh dia, misalnya gini, Allah suruh banjir air nih, tolong lo sekarang ke Aceh. Itu banjir itu namanya tentara Allah. Allah suruh malaikat-malaikat untuk membantu Nabi perang Badar. Malaikat, nah itu tentara Allah. Namanya Jundullah atau Junudullah, tentara Allah. Ya, kita juga bisa ntar. Lihat, surat 48 ayat 7, surat Al-Fat ayat 7. Surat 48 ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Jadi ada yang di langit, ada yang di bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah punya pasukan. Komandan jenderalnya Allah. Allah jenderalnya. Kita semuanya prajuritnya ya. Ya, makhluknya semua prajuritnya. Sekarang lihat jenisnya. Jenis pertama malaikat. Malaikat perang. Surat At-Taubah ayat 26.
surat At-Taubah ayat 26. Pertama malaikat. Surat At-Taubah ayat 26. Dibuka. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Nih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan pada orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Malaikat. Dan Allah menimpakan bencana pada orang kafir dan bencana pada orang kafir. Jadi Allah menerangkan di At-Taubah 26, Allah pernah menurunkan tentara yang kamu tidak melihatnya berupa apa? Malaikat. Ya, pertama. Ya. Kedua, Rasul. Semua Rasul disebut tentara Allah. Surat 37 ayat 171. Surat 37 ayat 171 sampai 173. 171 sampai 173. Ya. Walaqad sabaqat kalimatuna. Sungguh telah tetap janji kami li ibadinal mursalin, kepada hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun. Sungguhnya mereka telah pasti mendapat pertolongan. Ya, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh tentara kami itulah yang pasti menang. Berarti rasul-rasul namanya tentara Allah. Nah, nomor 2 malaikat sama rasul. Nomor 3 jin, manusia dan burung. Lihat baik-baik, jin, manusia dan burung. Ya, jin, manusia dan burung. Lihat An-Naml ayat 17. An-Naml ayat 17. Lihat ya, wahusiro li Sulaiman, dan dihimpunkan untuk Sulaiman. Yang menghimpun siapa? Siapa yang menghimpun? Bukan. Untuk Sulaiman. Yang menghimpun siapa? Allah. Karena Allah menghimpun, maka dia disebut dengan tentara Allah. Lihat, wahusiro li Sulaiman, dan dihimpun untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia dan burung. Mereka diatur dalam, artinya Allah yang menghimpun untuk siapa? Sulaiman. Bukan Sulaiman komandannya. Siapa yang Allah. Jadi ada dari malaikat, dari rasul, dari manusia, jin dan burung. Bayangkan kalau Allah punya tentara. Bani Murdani kalah udah. Ya. Terus orang-orang mukmin sekarang. Orang-orang mukmin kita ini tentara Allah juga. Ya. Surat Al-Fat ayat 4. Surat 48 ayat 4. Ini Pak Luli apal ini. Sholat baca ini kok. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Lihat mukmininnya ya di bawah tuh, mukminin. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah yang telah memberikan padanya ketenangan dalam orang mukmin supaya bagaimana mereka bertambah di samping iman mereka yang ada. Walillahi jundus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Dan punya Allah langit dan bumi. Allah berkata, orang mukmin Allah kasih ketenangan. Maksudnya orang mukmin itulah tentaraku. Gitu. Orang mukmin tentaraku. Yang kayak apa? Yang berjihad jalan Allah ya, sungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya. Terus jenis yang kelima ya. 5 burung-burung. Burung-burung. Tadi kan kelompoknya manusia, jin dan burung. Kelompok ini burung-burung. Burung. Lihat. Nah, itu nih. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami utus kepada Abraha itu tentara berupa burung ababil. Tentara. Burung-burung khusus ya. Gajah. Itu gajah enggak tentaranya siapa? Tentaranya Abraha.
dia malah dia menghancurkan Ka'bah. Ya, terus gunung-gunung. Surat 38 ayat 18. Surat 38 ayat 18. Lihat baik-baik kalimat Allah nih. Inna sakharnal jibala mahu yusabbihun. Sungguh kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud. Maksudnya Allah kasih perintah pada gunung, gunung, kamu tasbih sama Daud. Orang yang sesuatu yang diperintah namanya tentara. Gunung, kamu sekarang bertasbih sama Daud. Maka gunung sama Daud bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Maka gunung disebut dengan tentara Allah. Gunung. Lanjut, sekarang tentara selanjutnya adalah angin. Al-Anbiya 81. Tsunami nih. Al-Anbiya 81. Wali Sulaiman ar-riha, dan kami tundukkan angin untuk Sulaiman. Maka Allah perintah pada angin, angin, kamu dampingi Sulaiman kemana aja. Sama, angin, kamu serang tuh Aceh, jadi tsunami. Angin, kamu serang tuh di sono nih, di Pamulang, jadi puting beliung. Itu tentara Allah. Segala sesuatu yang Allah perintah dan Allah kirim mereka ke satu tempat, namanya tentara Allah. Terakhir, angin tofan, belalang, kutu, kodok, darah. Ini Allah kirim ke Fir'aun. Belagu banget itu. Allah kirim musibah nih. Belalang yang banyak, darah di sungainya, kutu, kodok semuanya. Itu namanya tentara Allah. Mereka diperintah sama siapa? Allah yang perintah. Mereka kayak manusia aja baris semuanya nyerang ke Fir'aun tuh. Itu namanya tentara Allah. Bayangkan tuh. Nah kita nih di buku catatan amal kita, masuk ke kita sebagai tentara Allah, bukan hansip ya, hansip Kopassus, hansip. Lihat Al-A'raf 133. Al-A'raf 133. Apa kata Allah? Fa'arsana alaihimut tufan. Kami kirim pada mereka ke Fir'aun taufan, belalang, kutu, kodok dan darah. Kirimkan. Taufan, maju. Kodok. Cebong, kampret. Ya. Tuh canggihnya Allah sebagai darah di sungai. Iya. Apa Fir'aun bingung, ini ada apa nih? Ada penyakit malaria di sungainya. Sungai Nil itu darah semua. Yang kirim siapa? Tapi kalau orang-orang yang sekuler, liberal bilangnya, oh ini gejala alam. Alam marah pada kita. Lalu Ebed G.A.D. bikin, mungkin Tuhan mulai bosan melihat. Aduh, macem-macem kita mau Allah nih. Masih sombong diberikannya dia. Yang belalang nih, Rasulullah pernah statement bahwa belalang adalah tentara Allah yang paling banyak. Belalang adalah tentara Allah yang paling banyak. Karena dia bisa muncul tanpa ada kelahiran atau telur gitu. Tentu muncul aja dia belalang. Kayak rayap gitu, muncul aja. Dia paling banyak. Kata Rasulullah, saya tidak menghalalkan, juga tidak mengharamkan. Kalau mau makan belalang silakan. Tapi dia adalah tentara Allah yang paling banyak. Hadis nomor 11, lihat. Dikit lagi Pak, ayo. Dari Salman dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang belalang, beliau lalu menjawab, Aksaru junudillah, itu adalah tentara Allah yang terbanyak. Aku tidak memakannya dan tidak juga mengharamkannya. Jadi tentara Allah. Nah,
Terakhir bab 4, ahlullah, keluarga Allah. Julukan yang diberikan pada Allah tadi kitab kita, ahlullah. Nah kita mungkin bisa nih, Masuk kakaknya Iya. Allah ini. ah, Masuk kakaknya Allah. kakaknya Allah, kartu keluarga Allah masuk kakaknya. Kelurahannya kelurahan akhirat. Ya, yang disebut keluarga Allah adalah semua orang yang membaca Quran. Kita termasuk. Ya, jadi nggak usah wali deh ya, Pak Bos ya, keluarga Allah aja ya. Tapi jangan ngaku ponakannya Allah, saya ponakannya Allah, jangan gila. Ya, ahli Quran adalah keluarga Allah. Hadis nomor 8. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Beliau menjawab, hum ahlul Qur'ani ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Quran, itulah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Yang mahir, Pak, yang paham Quran, ya. Makanya yang mahir Quran pasti tempatnya bersama para nabi yang mulia dan malaikat yang mulia di surga nanti. Surganya surga apa? Surga Firdaus. Al-mahir bil Quran ma safratil kiramil bararah. Hadis terakhir, hadis nomor 5. Lihat. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 5 ya. Salah. Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih. Orang yang baca Quran dan dia mahir dengan Quran itu, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak akan bersama dengan para nabi dan rasul yang mulia di surga nanti. Demikian ada 4 julukan yang baik dalam kitab amal kita, yaitu pertama ulama, kedua waliullah, ketiga tentara Allah, yang terakhir ahlullah. Semoga kita masuk dalam bagian-bagian ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk minggu depan kita bicarakan julukan yang jelek, ada 4 juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.